Pendaki yang hilang di pulau gaib. Di bawah langit biru yang mulai meredup, seorang wanita bernama Laras menapaki jalur pendakian Gunung Slamet. Dia adalah pendaki berpengalaman, tapi kali ini dia memilih mendaki sendirian, mencari ketenangan setelah berbagai tekanan hidup yang menghimpitnya. Malam mulai turun saat dia mencapai pos terakhir sebelum puncak. Angin berdesir dingin membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba, kabut tebal turun begitu cepat, menelan segalanya dalam putih pekat. Laras mencoba tetap tenang, melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, tetapi langkahnya justru membawanya ke jalur yang asing. Dia berjalan semakin jauh tanpa menemukan tanda-tanda jalur yang dikenalnya. Hingga tiba-tiba, kabut perlahan menghilang, dan di hadapannya terbentang hamparan pasir putih dengan lautan biru yang tenang. Dia tidak lagi berada di gunung. Dia berada di sebuah pulau misterius yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Laras berjalan menyusuri pantai, berusaha memahami apa yang terjadi. Hutan lebat di pulau itu terlihat aneh. Pepohonannya berkilauan kehijauan, dan suara-suara gaib bergema di udara. Ketika dia melangkah masuk ke dalam hutan, dia bertemu seorang pria tua berjubah putih. "Kau adalah jiwa yang tersesat," kata pria itu dengan suara dalam. "Pulau ini adalah perbatasan antara dunia nyata dan dunia lain. Tak banyak yang bisa masuk ke sini." Laras bingung dan ketakutan. "Bagaimana aku bisa kembali?" tanyanya. Pria itu tersenyum samar. "Untuk keluar dari sini, kau harus menemukan cahaya dalam dirimu. Hanya mereka yang hatinya tidak terbebani yang bisa pulang." Laras terdiam. Dia menyadari bahwa dirinya telah lama membawa beban kesedihan dan ketakutan. Dia menutup mata, mencoba menerima dan melepaskan semua hal yang membebani pikirannya. Perlahan, tubuhnya terasa ringan, dan ketika dia membuka mata, dia kembali berada di jalur pendakian Gunung Slamet, tepat di dekat pos terakhir. Matahari pagi mulai menyingsing, dan Laras terjatuh berlutut, napasnya memburu. Apakah yang baru saja dialaminya mimpi, atau benar-benar nyata? Sejak hari itu, Laras tak lagi sama. Dia kembali ke kehidupannya dengan hati yang lebih ringan, seakan pulau gaib itu telah mengambil semua beban yang selama ini membelenggunya. Laras masih terduduk di tanah, merasakan detak jantungnya yang belum stabil. Udara pagi di Gunung Slamet terasa lebih segar dari biasanya, tetapi pikirannya masih melayang ke kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Dia merogoh saku jaketnya, mencari ponsel atau kompas, tetapi tangannya justru menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah batu kecil berwarna hijau berkilauan. Batu itu bukan miliknya. Ia mengingat dengan jelas, batu itu sama dengan yang ia lihat berserakan di tepi pantai di pulau gaib. Lalu, itu semua nyata? Gumamnya pelan. Dengan gemetar, Laras berdiri dan melihat sekeliling. Jalur pendakian tampak sepi, tidak ada suara pendaki lain. Ia mencoba menenangkan diri dan berjalan kembali ke pos terakhir, berharap bertemu dengan pendaki lain, atau setidaknya menemukan tanda kehidupan. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin asing jalur yang ia lalui. Pepohonan terasa lebih tinggi, bayangan-bayangannya bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Udara yang tadinya segar perlahan berubah menjadi dingin menusuk, dan samar-samar Laras bisa mendengar suara gemerisik dari semak-semak di sekelilingnya. Langkahnya melambat, rasa takut mulai menyusup ke dalam dirinya. Laras. Jantungnya hampir berhenti. Itu adalah suara yang lembut, tetapi terasa asing sekaligus akrab. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Laras, kau sudah kembali." Suara itu semakin dekat, namun tetap tak terlihat asalnya. Laras mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari, berusaha menemukan jalan keluar dari hutan yang semakin terasa seperti perangkap. Tetapi tiba-tiba, di hadapannya, sebuah gerbang batu besar berdiri tegak di tengah hutan, tertutup oleh sulur-sulur akar yang menjuntai. Di balik celah-celahnya, samar-samar terlihat cahaya hijau berkilauan,
sama seperti batu yang ada di sakunya. Laras menelan ludah, tubuhnya menegang. Gerbang itu tidak ada di sini sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan, ada jejak kakinya sendiri di tanah yang mengarah ke gerbang itu, seolah-olah ia sudah pernah melewatinya sebelumnya. Laras berdiri terpaku di depan gerbang batu yang menjulang tinggi, napasnya memburu. Sulur-sulur akar yang menutupi gerbang itu tampak bergerak perlahan, seolah hidup. Cahaya hijau berkilauan dari celahnya semakin menarik perhatian, berdenyut seperti detak jantung yang tak kasat mata. Tangannya gemetar saat merogoh saku, menggenggam batu hijau yang tadi ia temukan. Begitu batu itu dikeluarkan, kilauannya semakin terang, dan seketika akar-akar yang menutupi gerbang perlahan bergerak membuka, memberikan celah cukup besar untuk ia lewati. Laras. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tak bisa menahan rasa penasaran. Dengan langkah hati-hati, ia melangkah masuk melewati gerbang. Begitu ia melewatinya, tubuhnya seolah tertarik oleh energi tak terlihat. Ruang di sekelilingnya berubah. Sekarang ia berdiri di sebuah padang luas dengan langit ungu yang dipenuhi bintang-bintang asing. Di kejauhan, ia melihat siluet bangunan-bangunan tinggi dengan cahaya kehijauan yang sama seperti batunya. Laras, akhirnya kau kembali. Suara itu kini terdengar lebih dekat, dan sosok-sosok mulai muncul dari kegelapan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi kulit mereka pucat berpendar, dan mata mereka bersinar seperti cahaya bintang. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang yang melayang seolah terkena angin tak terlihat, melangkah mendekatinya. "Kami sudah lama menunggumu," kata wanita itu dengan senyum lembut. Laras mundur selangkah. "Siapa kalian? Apa tempat ini?" Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba batu hijau di tangan Laras berpendar lebih terang, hingga akhirnya melayang sendiri ke udara. Dalam sekejap, kilatan cahaya menyelimuti Laras, dan kepalanya dipenuhi oleh gambaran-gambaran aneh. Sebuah kota megah yang runtuh, langit yang dipenuhi kilatan petir hijau, dan sosok yang mirip dengannya berdiri di tengah kehancuran itu. Laras tersentak dan jatuh berlutut. Kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak mengerti apa yang baru saja ia lihat, tetapi satu hal yang ia sadari dengan jelas. Pulau gaib ini bukan sekadar tempat asing. Ia memiliki keterkaitan dengan tempat ini, dan orang-orang di sini mengenalnya. Laras mengatur napasnya yang tersengal, sementara kilasan-kilasan ingatan asing terus berputar di kepalanya. Kota yang hancur, langit yang bergejolak, dan dirinya atau seseorang yang mirip dengannya berdiri di tengah-tengahnya. Wanita berambut panjang itu berlutut di hadapannya, menatapnya dengan mata bersinar yang seakan dipenuhi ribuan bintang. "Kau sudah mulai mengingat, bukan?" Suaranya lembut, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Laras menggeleng, masih bingung. "Aku tidak mengerti. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku?" Wanita itu saling bertukar pandang dengan sosok-sosok lain di belakangnya. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan jubah hitam yang berpendar samar, melangkah maju. "Kau adalah bagian dari kami," katanya dengan suara dalam. "Dulu, kau pernah di sini. Kau bukan hanya seorang pendaki yang tersesat. Kau adalah jiwa yang kembali ke tempat asalnya." Laras merasakan hawa dingin merayap ke tengkuknya. Itu tidak masuk akal. Dia hanya seorang manusia biasa, pendaki yang kebetulan tersesat di Gunung Slamet. Tapi, mengapa hatinya mengatakan sebaliknya? Kilasan-kilasan ingatan terus berputar dalam benaknya, kini lebih jelas. Ia melihat dirinya berdiri di tengah kota yang sama, tetapi bukan dalam kehancuran, melainkan dalam kejayaannya. Orang-orang di sekelilingnya membungkuk hormat, dan di tangannya ada sebuah tongkat berpendar hijau, sama seperti batu yang ia bawa. "Apa? Aku pernah menjadi bagian dari tempat ini?" tanyanya pelan, nyaris tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Wanita itu mengangguk.
Kau adalah penjaga gerbang antara dunia mereka dan dunia kami. Tapi kau pergi. Kau menghilang dan keseimbangan tempat ini runtuh. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Jauh di kejauhan, terdengar suara gemuruh seperti badai yang mendekat. Langit ungu yang tadinya tenang kini bergejolak, dan di cakrawala, Laras bisa melihat cahaya merah menyala, seperti sesuatu yang sedang bangkit dari kegelapan. Pria berjubah hitam menatapnya tajam. Waktu kita tidak banyak. Jika kau tidak mengingat siapa dirimu sesungguhnya, tempat ini akan hancur. Dan begitu pula dunia yang kau tinggali sekarang. Laras merasakan tubuhnya melemah. Ini terlalu banyak untuk dipahami dalam sekejap. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lari dari apa yang sudah menantinya. Sebuah keputusan harus dibuat. Laras menatap langit yang mulai bergejolak. Perasaan asing menyusup ke dalam dirinya. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa seperti terbangun. Seperti ingatan yang lama terkubur, kini mulai menggeliat keluar. Wanita berambut panjang itu meraih tangannya. Matanya bersinar lembut, namun penuh ketegasan. Kau harus memilih, Laras. Jika kau menerima siapa dirimu, kau bisa menyelamatkan tempat ini. Jika tidak, kehancuran akan datang. Laras menelan ludah, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin dia bisa menerima sesuatu yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya? Tapi sebelum ia sempat berbicara, getaran di tanah semakin kuat. Di kejauhan, sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari bayangan. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka melayang di udara dengan gerakan yang tidak wajar. Pria berjubah hitam mengangkat tangannya, dan kilauan hijau muncul di sekeliling mereka, membentuk semacam perisai pelindung. Mereka sudah datang, katanya dengan nada serius. Laras mundur selangkah. Siapa mereka? Wanita itu menoleh ke arahnya. Mereka adalah kegelapan yang dulu kau tahan. Tapi sejak kau pergi, kekuatan itu tak lagi terbendung. Bayangan-bayangan hitam itu bergerak lebih dekat, dan begitu mereka menyentuh perisai cahaya hijau, terdengar suara jeritan melengking. Laras menutup telinga, merasakan rasa sakit yang aneh di kepalanya. Tiba-tiba, cahaya hijau dari batu yang ia pegang semakin terang, hingga cahayanya memenuhi seluruh pandangan Laras. Suara-suara di sekelilingnya menghilang, dan dalam sekejap, ia tidak lagi berada di sana. Ia berdiri di sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula kerajaan. Pilar-pilar tinggi menjulang dengan ukiran aneh yang terasa familiar. Di ujung ruangan ada sebuah singgasana batu dengan ukiran yang sama seperti batu hijau di tangannya. Dan di sana duduklah seorang wanita yang wajahnya mirip dirinya, hanya saja lebih tua, dengan sorot mata yang jauh lebih tajam. Akhirnya kau kembali, kata wanita itu. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tapi apakah kau masih ingat siapa dirimu sebenarnya? Laras membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar. Karena jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari, ia memang bukan sekadar pendaki yang tersesat. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kini menuntutnya untuk mengingat dan memilih. Laras menatap wanita di singgasana itu dengan perasaan campur aduk. Wajah mereka begitu mirip, seolah ia sedang melihat refleksi dirinya di cermin masa depan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata wanita itu tajam dan penuh wibawa, seolah mengetahui segala rahasia yang bahkan Laras sendiri belum pahami. Wanita itu bangkit dari singgasananya. Langkahnya ringan, namun penuh keyakinan. Aku adalah dirimu yang dulu, katanya perlahan. Bagian yang kau tinggalkan saat kau memilih untuk pergi. Laras mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Pergi dari mana? Aku tidak ingat apapun tentang tempat ini. Wanita itu mendekat, dan tiba-tiba Laras merasakan kepalanya berdenyut hebat. Kilatan-kilatan ingatan kembali menyerbu pikirannya. Dunia yang runtuh, langit yang terbelah, dan dirinya sendiri berdiri di tengah kekacauan itu, memegang tongkat yang sama dengan batu hijau di tangannya. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang besar yang mirip dengan yang ia lewati tadi.
Di sekelilingnya, para penjaga berjubah hijau berlutut, menatapnya dengan ekspresi campuran antara harapan dan ketakutan. "Kau adalah penjaga perbatasan," kata wanita itu. Suaranya bergema dalam pikirannya. "Dunia ini tidak dapat bertahan tanpa keseimbangan. Kau yang menutup gerbang ini terakhir kali, dan kau yang harus membukanya kembali, atau menutupnya untuk selamanya." Laras tersentak kembali ke kenyataan. Wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dalam-dalam. "Waktu kita hampir habis," katanya dengan nada mendesak. "Bayangan-bayangan itu semakin kuat. Jika kau tidak memilih sekarang, dunia ini dan dunia yang kau tinggali akan hancur." Laras menoleh ke belakang, dan seketika ia kembali berada di medan perang yang tadi ia tinggalkan. Sosok-sosok bayangan semakin banyak, menerjang perisai hijau yang semakin melemah. Wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam masih bertahan, tetapi wajah mereka mulai menunjukkan kelelahan. Batu hijau di tangan Laras berdenyut semakin kuat, seolah menunggu keputusannya. Laras mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk ini, tetapi satu hal yang ia sadari, ia tidak bisa lari lagi. Ia mengangkat batu hijau itu tinggi-tinggi, dan tiba-tiba langit di atas mereka bergetar. Cahaya hijau menyembur keluar, membentuk pola yang berputar di udara. Dan dari dalam cahaya itu, sesuatu mulai muncul. Cahaya hijau yang berputar di udara semakin terang, membentuk lingkaran yang berdenyut seperti detak jantung raksasa. Laras merasakan sesuatu menarik dirinya ke dalam pusaran itu, seolah ada kekuatan yang menuntunnya untuk melakukan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Dari dalam cahaya itu muncul sebuah sosok, tinggi dan bersinar seperti api hijau yang bergerak perlahan. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya sepasang mata putih bercahaya yang tampak menembus jiwa Laras. "Kau telah kembali." Suara sosok itu bergema, bukan melalui udara, melainkan langsung di dalam kepala Laras. "Tetapi apakah kau siap membayar harga dari ingatan yang kau tinggalkan?" Laras terdiam. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Di belakangnya wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam masih bertahan melawan bayangan yang semakin ganas. Suara jeritan dari makhluk-makhluk kegelapan bercampur dengan suara gemuruh langit yang semakin kelam. Laras menatap batu hijau di tangannya. Ia bisa merasakan bahwa benda ini lebih dari sekadar batu. Ia adalah kunci, sumber kekuatan, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ia mengangkat batu itu lebih tinggi, dan dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi cahaya hijau yang menyatu dengan pusaran di atasnya. Udara bergetar, dan tiba-tiba ingatan lain menyerbu pikirannya. Ia melihat dirinya berdiri di tempat ini berabad-abad yang lalu, dengan jubah panjang berkibar tertiup angin. Di hadapannya, sosok bercahaya yang sama berdiri, dan ia, versi dirinya yang dulu, berbicara dengan suara yang penuh wibawa. "Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Gerbang ini harus ditutup." Sosok bercahaya itu tampak ragu. "Menutup gerbang berarti meninggalkan siapa dirimu sesungguhnya. Apakah kau benar-benar siap untuk kehilangan segalanya?" Ia melihat dirinya mengangguk. "Aku akan kembali suatu hari nanti." Kilatan ingatan itu menghilang, dan Laras kembali ke saat ini. Ia menarik napas dalam. Sekarang ia mengerti. Dulu, ia memilih meninggalkan dunia ini, mengorbankan ingatannya demi menutup gerbang yang memisahkan dunia manusia dan dunia ini. Tapi sekarang, gerbang itu melemah, dan takdir menuntunnya kembali ke tempat asalnya. Bayangan-bayangan hitam semakin mendekat, mencakar perisai cahaya yang mulai retak. Wanita berambut panjang berteriak, "Laras, jika kau tahu apa yang harus dilakukan, lakukan sekarang." Laras mengepalkan tangan di sekitar batu hijau. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, dan ia bisa merasakan kekuatan itu siap untuk dilepaskan. Namun, pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia siap mengingat segalanya, tapi apakah ia akan memilih membuka gerbang itu kembali atau menutupnya untuk selamanya.
Laras berdiri di tengah pusaran cahaya hijau yang semakin membesar. Seluruh tubuhnya bergetar saat energi dari batu itu mengalir melewati dirinya, menyatu dengan denyut jantungnya. Di sekelilingnya, langit bergejolak dan bayangan-bayangan hitam semakin mendekat. Wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam berusaha menahan serangan makhluk-makhluk itu, tetapi perisai mereka mulai retak. Suara jeritan terdengar di mana-mana, seolah dunia ini sedang menunggu keputusannya. Laras menatap ke arah gerbang yang melayang di udara, gerbang yang dulu ia segel. Sekarang ia tahu bahwa menutup gerbang berarti menyelamatkan dunia manusia, tetapi menghancurkan dunia ini. Sebaliknya, membuka gerbang berarti mengembalikan keseimbangan dunia ini, tetapi membawa risiko besar bagi tempat asalnya. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa memilih dengan mudah. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya. Sosok bercahaya itu tetap berdiri di hadapannya, mata putihnya menatap dalam. Kau memiliki kekuatan untuk memutuskan. Kau yang dulu memilih menutup gerbang, dan kau yang sekarang harus menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Laras memejamkan mata. Dalam keheningan pikirannya, ia mendengar suara lain, bukan suara dari dunia ini, tetapi suara orang-orang yang ia tinggalkan di dunia manusia. Teman-temannya, keluarganya, kehidupan yang telah ia jalani selama ini. Tapi ia juga mendengar suara lain, suara dari dunia ini. Suara orang-orang yang dulu ia lindungi, suara harapan yang memudar seiring waktu karena kepergiannya. Ia membuka mata, dan dalam sekejap ia tahu apa yang harus dilakukan. Laras mengangkat batu hijau itu tinggi-tinggi. Cahaya hijau membesar, menyelimuti seluruh tempat itu. Bayangan-bayangan hitam mulai berteriak kesakitan. Tubuh mereka tersapu oleh gelombang energi yang dilepaskannya. Wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam menatapnya dengan mata penuh harapan. Gerbang di udara mulai bergetar, perlahan terbuka lebih lebar. Angin kencang berhembus, membawa energi dari dunia lain yang terasa begitu kuat. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam gerbang yang terbuka, muncul sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan Laras tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sebuah bayangan raksasa mulai melangkah keluar dengan mata merah membara yang menatap langsung ke arahnya. Sebuah suara dalam dan menggelegar bergema di udara. Akhirnya, gerbang ini terbuka kembali. Laras terkejut. Ia baru menyadari bahwa keputusannya membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia duga. Dan kini, ia harus menghadapi akibat dari pilihannya. Angin kencang berputar liar saat bayangan raksasa itu melangkah keluar dari gerbang. Langkahnya mengguncang tanah, suaranya menggema seperti guntur yang meretakkan langit. Laras mundur selangkah, merasakan tekanan luar biasa dari makhluk itu. Wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam tampak membeku. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mengenali sosok itu. Tidak mungkin, gumam wanita itu, suaranya bergetar. Pria berjubah hitam menggenggam tongkatnya erat. Laras, kita harus menutup gerbang itu sekarang juga. Tapi Laras tidak bisa bergerak. Tatapannya terkunci pada makhluk raksasa yang kini berdiri sepenuhnya di hadapannya. Kulitnya hitam pekat seperti bayangan, tubuhnya diselimuti kabut gelap yang berputar liar. Dua matanya bersinar merah menyala, memancarkan kekuatan purba yang terasa menekan setiap inci udara di sekelilingnya. Akhirnya, suara makhluk itu bergema, dalam dan mengerikan. Setelah sekian lama, aku bebas. Laras merasakan jantungnya berdetak cepat. Siapa kau? Tanyanya meskipun ia tidak yakin ingin mendengar jawabannya. Makhluk itu menatapnya, lalu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kau tidak mengingatku, tapi aku mengenalmu dengan baik, penjaga gerbang. Laras menelan ludah. Sekarang kau telah membukanya kembali, lanjut makhluk itu.
Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya dan kabut hitam di sekelilingnya bergerak cepat, menyelimuti tanah dan udara seperti badai kegelapan. Wanita berambut panjang berteriak, "Laras, kita harus menutupnya. Sekarang juga." Pria berjubah hitam mulai membacakan mantra. Cahaya hijau dari tongkatnya bersinar lebih terang, berusaha menahan bayangan yang semakin meluas. Tapi makhluk itu hanya tertawa rendah, lalu mengayunkan tangannya. Dalam sekejap, gelombang energi gelap menyapu mereka semua. Laras merasakan tubuhnya terhempas ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Pandangannya kabur, tetapi ia masih bisa melihat makhluk itu berjalan semakin jauh dari gerbang. Kabut hitamnya menjalar seperti akar yang merusak tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Batu hijau di tangannya masih bersinar, tetapi cahaya itu mulai redup. Apa yang telah kulakukan? Pikirnya dengan napas terengah. Di kejauhan, gerbang masih terbuka, tetapi perlahan mulai kehilangan kestabilannya. Jika ia ingin menghentikan ini, ia harus bertindak sekarang. Namun, sebelum ia bisa bergerak, makhluk itu berbalik menatapnya. "Kau membuat pilihan, Laras," katanya dengan suara rendah. "Dan sekarang, dunia ini adalah milikku." Seketika, langit berubah menjadi hitam pekat. Sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Dan waktu Laras semakin menipis. Laras menggertakkan giginya, mencoba mengangkat tubuhnya yang terasa berat akibat tekanan dari makhluk itu. Udara di sekelilingnya semakin pekat dengan kegelapan, dan langit yang tadinya berwarna ungu kini berubah menjadi hitam kelam tanpa bintang. Wanita berambut panjang tersungkur di tanah. Tubuhnya bergetar karena benturan keras. Pria berjubah hitam masih bertahan. Tongkatnya bersinar samar, tetapi ia juga tampak kelelahan. Makhluk itu berdiri tegak, menyebarkan bayangan seperti akar yang merayap di tanah. "Dulu kau menutup gerbang ini untuk mengurungku," suaranya menggelegar, penuh kebencian. "Dan sekarang kau sendiri yang membebaskanku." Laras mengepalkan tangannya. Batu hijau di genggamannya masih bersinar, tetapi sinarnya semakin redup. Ia tahu kekuatan batu ini adalah satu-satunya harapan mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya sepenuhnya. Pria berjubah hitam berusaha berdiri dan berteriak padanya, "Laras, kau harus mengendalikan batu itu. Kau masih memiliki kekuatan sebagai penjaga." "Tapi bagaimana?" Laras balas berteriak, panik. "Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya." Wanita berambut panjang berusaha bangkit, tangannya gemetar. "Ikuti instingmu. Batu itu adalah bagian dari dirimu." Laras menarik napas dalam, mencoba merasakan sesuatu, apapun dari dalam dirinya. Jika ia benar-benar seorang penjaga, pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Makhluk itu tertawa rendah, melihat keraguan Laras. "Terlambat. Kau sudah membuat pilihan. Dunia ini dan dunia manusiamu akan menjadi milikku." Ia menatap batu hijau di tangannya, lalu mengingat kembali kilasan ingatan yang pernah ia lihat. Ia, dalam kehidupan sebelumnya, memegang batu ini dengan penuh keyakinan, menggunakan kekuatannya untuk menutup gerbang dan melindungi dunia ini. "Ikuti instingmu." Laras memejamkan mata, mencoba merasakan energi dalam batu itu. Perlahan, ia mulai mendengar suara di dalam pikirannya, suara yang familiar, suara dirinya yang dulu. "Gunakan aku." Seketika, ia membuka mata. Cahaya hijau dalam batu itu menyala lebih terang, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kali ini, ia tidak lagi ragu. Dengan kekuatan yang baru ia temukan, Laras mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Cahaya hijau menyebar dari tubuhnya, mendorong kegelapan yang mengelilinginya. Makhluk itu menyipitkan matanya. "Apa yang kau lakukan?" Laras menatapnya tajam. "Menghentikanmu." Dalam sekejap, ledakan cahaya hijau meledak dari tubuh Laras, melesat ke segala arah.
Bayangan-bayangan kecil yang keluar dari pusaran itu menjerit sebelum tubuh mereka lenyap terkena cahaya. Tanah bergetar, langit yang gelap mulai retak, seolah ada sesuatu yang berusaha melawan kegelapan itu. Tapi makhluk itu masih berdiri tegak, meskipun kini ekspresinya berubah. Ia tidak lagi tersenyum, ia marah. Dasar bodoh, raungnya. Ia mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang bayangan yang melesat ke arah Laras. Laras hanya memiliki satu kesempatan. Ia harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Cahaya hijau membuncah dari tubuh Laras, memenuhi seluruh langit dengan sinarnya yang menyilaukan. Getaran hebat mengguncang tanah, meretakkan daratan, dan menghancurkan bayangan-bayangan gelap yang mencoba merayap ke arahnya. Makhluk raksasa itu menggeram, berusaha menahan gelombang energi yang semakin kuat. Tidak mungkin, aku tidak akan kembali ke dalam kegelapan. Laras menatapnya dengan tatapan penuh ketegasan. Ia kini mengerti siapa dirinya, penjaga gerbang, pemisah antara dunia manusia dan dunia gaib ini. Dulu, ia memilih untuk menutup gerbang dan melupakan semuanya. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Laras mengayunkan batu hijau di tangannya ke arah gerbang. Sebuah pusaran energi muncul, menyedot segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Makhluk raksasa itu berteriak marah, tubuhnya mulai terhisap ke dalam pusaran. Tidak, aku akan kembali. Tapi terlambat. Tubuhnya terseret masuk bersama dengan seluruh bayangan yang telah ia bangkitkan. Gerbang bergetar hebat, retakan-retakan cahaya muncul di permukaannya. Lalu, brak. Gerbang itu menutup dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, dan dunia seketika menjadi sunyi. Laras terjatuh ke tanah, napasnya terengah. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ia tahu semuanya telah berakhir. Wanita berambut panjang dan pria berjubah hitam mendekatinya. Wajah mereka penuh rasa syukur. Kau berhasil, bisik wanita itu dengan senyum tipis. Laras menatap langit. Perlahan, warna ungu khas dunia ini kembali, menggantikan kegelapan yang sempat menguasai. Udara kembali tenang, dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tempat ini, ia merasakan kedamaian. Tapi ia tahu satu hal, meskipun gerbang telah tertutup kembali, ia tetaplah seorang penjaga. Dan suatu hari nanti, saat keseimbangan kembali terganggu, ia akan dipanggil lagi. Laras tersenyum samar, lalu menutup matanya, membiarkan angin lembut membawanya pulang. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus konten-konten menarik lainnya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kisah ini. Apakah Laras akan dipanggil kembali di masa depan? Atau apakah ada misteri lain yang masih tersembunyi? Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Terima kasih sudah membaca, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.